Shalom, selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari Selasa tanggal 12 April tahun 2022. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita telah memberikan hari ini. Dan sama seperti Dia telah memberkati kita di sepanjang malam, maka di sepanjang hari ini sampai matahari terbenam, lihatlah pemeliharaannya akan nyata dalam hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 1 pasal 1 hari dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-35, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Judul perenungan kita hari ini adalah Akuilah dengan jujur dan berubahlah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Ayat pengantar kita hari ini adalah suatu pertanyaan yang seharusnya kita semua sudah tahu jawabannya, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jawabannya sudah pasti, bila kita berbuat dosa dan melakukan pelanggaran adalah datang kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun, serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran atau dosa tersebut. Tetapi ternyata banyak anak-anak Tuhan, sekalipun tahu apa yang harus dilakukan bila berbuat dosa, mereka tidak melakukannya. Mereka pikir tidak perlu minta ampun lagi karena Allah sudah mengampuni dosa anak-anaknya, baik dosa masa lalu, dosa sekarang, maupun dosa yang akan datang. Sebaliknya mereka berpikir kalau kita minta ampun, maka kita sesungguhnya sedang merendahkan anugerah Allah dan tidak percaya akan anugerahnya. Pengampunan Allah tercurah karena inisiatif Allah sendiri, bukan karena perbuatan manusia. Jadi mereka berpikir kita tidak perlu lagi minta maaf atau kita tidak perlu lagi minta ampun bila kita berbuat dosa. Tahukah saudara bahwa pemikiran yang demikian adalah pemikiran yang keliru atau adalah sebuah ajaran yang sangat keliru tentang anugerah Allah. Dosa manusia memang sudah diampuni pada saat manusia menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah itu, manusia dituntut untuk hidup kudus, memelihara iman sama seperti Paulus sampai garis akhir diperjuangkan imannya. Karena itu kita harus mengakui setiap waktu, setiap saat akan semua dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja di dalam hidup kita. Dan selebihnya, kita harus melakukan tindakan pertobatan, tidak bersedia untuk melakukannya lagi. Camkanlah hal ini bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni, kecuali dosa itu dosa yang tidak pernah diakui. Kita harus mengakui setiap dosa yang kita perbuat dan hidup dalam pertobatan, supaya pengampunan Allah senantiasa tercurah atas hidup kita. Sampai pada ketika Dia datang, Dia mendapati kita hidup di dalam kesempurnaannya. Jadi adalah perbuatan dan tindakan yang benar ketika kita tahu kita telah berdosa, kita mengakuinya di hadapan Allah. Namun jangan sampai kita juga merendahkan kasih karunia Allah dengan berpikir, kalau aku melakukan dosa ini dan meminta ampun, maka Bapa akan ampuni. Besok aku akan lakukan yang sama, besok akan Bapa ampuni. Itu bukanlah tindakan yang benar. Itu adalah sebuah tindakan konyol yang mempersalahkan kasih karunia Allah. Yang benar adalah, akui segala dosa dan pelanggaranmu, minta ampun di hadapan Tuhan. Setelahnya, berubahlah dengan bertindak untuk tidak mengulangi hal yang sama. Dengan demikian, hidup kita semakin lama semakin disempurnakan, sama seperti Kristus yang sempurna di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan kiranya perenungan kita hari ini menjadi sebuah perenungan yang menyadarkan kita kalau kita harus mengakui segala perbuatan dan pelanggaran dosa kita dan bertindak untuk berubah. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita sepanjang hari ini melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin.
Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang berhadapan dengan sebuah persoalan yang sangat berat, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi hidupmu. Dan doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sedang berharap tentang sesuatu yang Allah akan kerjakan dalam hidupmu, jadilah itu sesuai dengan ukuran imanmu. Dan bagi saudara yang masih sakit secara fisik, dalam nama Yesus, disembuhkanlah engkau sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.